Di video ini kita akan bahas satu set soal ujian mandiri ya. Ini diambil dari soal UTUL UGM, SIMAK UI, dan SSU ITB. Nah, kita bahas untuk bagian matematikanya ya, terutama ini matematika dasar yang pasti ada gitu ya. Setiap seleksi ujian masuk atau ujian mandiri ya. Nah, soal yang pertama katanya diberikan 4 matriks PQRS berukuran 2x2 dengan P ditambah R kali Q transpose ini sama dengan RS. Nah, jika P mempunyai inverse, terus dikasih tahu determinan S transpose kurangi Q sama dengan X, ya ini yang dikasih tahu, kita tulis dulu aja ya. Jadi determinan dari S transpose dikurangi Q ini sama dengan X. Terus determinan dari matriks R ini sama dengan Y ya. Yang ditanya determinan dari 3P inverse gitu. Nah, hubungan matriksnya kita punya P ditambah R dikali Q transpose. Nah, ini sama dengan RS. Nah, berarti matriks P itu sendiri ini sama dengan RS dikurangin R Q transpose ya, sorry. R kali Q transpose gini. Nah, terus si R-nya ini bisa kita keluarin nih. Jadi P ini sama dengan R dikali S dikurangin Q transpose. Nah, di sini kalau misalnya kita mau tahu determinan matriks P, ingat aja sifat determinan ya. Ini kan bentuk perkalian nih. Saya kasih titik nih. Ini tuh sama aja kayak determinan R dikali determinan S dikurangi Q transpose. Nah, kita udah punya tuh si determinan R. Masalahnya kita belum punya determinan S dikurangi Q transpose. Nah, kita harus ingat lagi di sini sifat determinan yang melibatkan S transpose kurangi Q yang ini ya. Nah, jadi ini gimana tuh? Nah, ini saya bikin di bawah sini aja ya. Nah, yang ini determinan S transpose dikurangi Q itu kan sama dengan X. Ya. Nah, determinan dari transpose suatu matriks itu sama dengan determinan dari si matriks tersebut. Itu masih sifat ya, jadi kita harus ingat. Nah, ini saya pindahin dulu sebentar. Nah, ini tuh sama sebenarnya kayak gini. Ini sama dengan determinan S dikurangin Q transpose. Nah, tapi kita transpose lagi si matriks ini. Sama kan? Ingat lagi waktu kelas 11 ya, belajar ini kan determinan matriks. Jadi di sini determinan S transpose dikurangi Q. Nah, itu sama dengan, nah kalau misalnya determinan S terus ditransposin jadi gimana nih? S ditransposin. Jadi S transpose kan? Ya. Nah, ini jadi S transpose. Sebentar ya. Ini determinan S transpose dikurangi Q. Itu yang dikasih tahu ya. Kan kita mau nyari ini, determinan S dikurangi Q transpose. Ntar, ini saya hapus lagi dulu. Biar nulisnya lebih rapi ya. Ini gini aja deh, kita nulisnya. Nah, yang ditanyakan determinan yang kita mau cari maksudnya ya, S dikurangi kita ya. Nah, ini tuh sama aja kayak determinan S transpose kita kurangin sama Q gitu. Ya. Tapi si S transpose dikurangi Q-nya ini kita transpose lagi gitu. Nah, gini ya. Kan sama aja nilainya ya. Ini kita kasih kurung. Nah, jadi ini gimana nih? Determinan S transpose dikurangi Q ditranspose. Ya, itu tuh jadi determinan S dikurangi Q transpose kan?
Dan yang ini tuh kita udah tahu nilainya. Ini tuh sama aja kayak ya X gitu ya. Jadi ini tuh sama dengan X. Nah gini ya. Nah jadi determinan P itu sama dengan determinan R-nya itu Y dikali X gitu kan. Nah kita udah punya nih. Ntar ini saya pindahin sini ya. Nah sekarang yang ditanya determinan dari 3P inverse. Nah gimana tuh? Nah determinan 3P inverse. Nah si 3-nya itu bisa kita keluarin. Itu kalau kita keluarin jadi kuadrat ya. Jadi 3 dikuadratin kali determinan P inverse. Ingat determinan dari inverse suatu matriks itu sama aja kayak 1 per determinan P gitu. 1 per determinan matriks itu. Jadi ini tuh sama dengan 9 dikali 1 per XY. Jadi gimana nih? Kita nanti dapat 9 per XY dong. Ada nggak jawabannya? Tuh yang E ya. Jadi ini harus hafal sifat determinan sih. Yang ini intinya mah. Ya. Bentar ya. Ini sama saya di sampingin dulu. Nah, kayak gini ya. Ini saya rapiin dulu ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya di sini. Soal yang kedua. Nah, ini kita punya suku banyak polinomial ya. Nah, kalau dibagi polinomial Px ini, kalau dibagi sama x kuadrat plus x plus 1, ini tuh sisanya 3x plus 5. Nah, kalau dibagi x kuadrat plus 2x plus 1, sisa berapa? Gitu. Nah, kita lihat polinomial Px-nya ini kita tulis aja di sini ya. Px, ya itu kita salin ulang. Ini kan sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah px pangkat 2 tambah 4x tambah ki ya. Nah ingat ya, polinomial kalau misalnya mau kita urai berdasarkan pembagi, hasil bagi sama sisanya, ingat aja teorema sisa. Jadi px di sini ya, saya tulis di atas. Ini tuh sebenarnya sama aja kayak pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa gitu ya. Jadi itu sama dengan pembagi. Pembaginya yang mana? Yang ini nih. X kuadrat plus X plus 1. Ini namanya pembagi gitu. Ya. Ini X kuadrat plus X plus 1. Nah ingat, ini teorema sisa nih. Ya. Ini belajar ini pas kelas berapa? Kelas 11 ya. Ini teorema sisa. Jadi x kuadrat plus x plus 1 dikali hasil bagi. Nah karena si polinomial pembaginya tuh berderajat 2 ya. Berarti si hasil baginya nanti bakal berderajat 2 juga. Jadi ini biar sama tuh kita misalin aja x kuadrat ditambah cx misalnya. Tambah d ditambah sisanya. Nah sisanya yang ini kan 3x plus 5 tuh. Tambah 3x plus 5. Nah, ini kita harus uraiin nih, kaliin satu-satu. Nah, ini lumayan nih kaliin ini ya. Nah, x kuadrat dikali x kuadrat. Nah, ini berapa nih? Kita beresin dulu aja ya. Ntar. Terus udah gitu kita tambahin sama 3x plus 5. Ntar ya, ini saya kaliin dulu. Itu teh jadi x pangkat 4 ditambah x kuadrat kali cx. Ini tuh cx pangkat 3 ya. Ditambah x kuadrat kali d. Berarti dx pangkat 2. Ditambah yang ini
X kali X pangkat 3. X kali X pangkat 2 jadi X pangkat 3 ya. Ditambah ini X kali CX, ini CX pangkat 2. Tambah ini X kali D, DX gitu ya. Tambah ini salin ulang nih. 1 dikaliin X kuadrat tambah CX tambah D. Jadi salin ulang tuh X kuadrat tambah CX tambah D gitu ya. Ini takut nggak muat, saya harus geser dulu ke sini. Tar. Ini nggak mauan digeser. Nah, ini kayak gini ya. Berarti nanti ditambah sama sisanya. Itu 3X tambah 5. Nah, ini tuh si PX-nya ya. Nah, ini kita kelompokin nih ya, suku-suku sejenisnya mana. Ya, ini harus teliti sih. Sebenarnya ini kayak panjang aja ngerjainnya, cuman gampang, nggak susah gitu ya. Ini X pangkat 4 sendiri kan. Nggak punya teman, berarti udah kita tulis aja X pangkat 4. Terus ini nih, CX pangkat 3. X pangkat 3 ada teman lagi nggak? Nggak ada ya. Berarti kita bisa nulis gini nih. C ditambah 1 kali X pangkat 3 gitu. Ditambah yang ini nih. DX pangkat 2 tambah CX pangkat 2 tambah X pangkat 2. Jadi gimana tuh? Kita nulisnya gini aja. C tambah D tambah 1 gitu ya. Kali X pangkat 2 ditambah yang ini nih. DX tambah CX tambah 3X. Jadi itu kita tulisnya gini aja biar rapi. C tambah D tambah 3. Terakhir yang ini. D tambah 5 gitu kan. Nah, itu harus sama dengan polinomial yang ini. Ya. Nah, itu koefisien X pangkat 4-nya berapa tuh? Nah, ini gini ya. PX sama dengan, nah nanti ini kita samain, itu X pangkat 2, X pangkat 4 ditambah 2 X pangkat 3 tambah yang ini PX pangkat 2 tuh ya. Tambah 4X. Sorry, ini X-nya belum ada ya. 4X tambah D plus 5 gitu ya. Oke, gitu ya. Ini saya rapiin dulu ya. Nah, gini. Nah, X pangkat 4 mah udah sama, jadi udah aman. Nah, ini nih, C plus 1, ini sama dengan 2. Ya, kita nulisnya gimana nih? C tambah 1 sama dengan 2. Dari sini kita dapat C-nya berapa? 1, ya. Terus, sorry, ini D plus 5-nya harusnya apa? Q ya. Q, yang penting mah kita tahu P sama Q-nya aja. Terus, mana lagi nih? C plus D plus 1 ya. Yang ini nih. Ini sama dengan P, tapi kita belum tahu nilai D-nya. Jadi C plus D plus 1 ini sama dengan P. Oke, yang ini dulu deh. C plus D plus 3 sama dengan 4. Nah, C-nya kan 1. Jadi 1 tambah D tambah 3 sama dengan 4. Nah, si D-nya jadi kita dapat nih. D-nya sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai P-nya. C-nya kan 1 ditambah 0 tambah 1 sama dengan P. Nah, jadi P-nya 2 nih. Ya. P-nya 2. Sekarang Q-nya. Nah, si D-nya kan 0. Jadi D tambah 5. Ini sama dengan Q. D-nya 0.
0 tambah 5 ya. Nah, jadi si Q-nya 5 nih. Kita udah punya nilai Q. Terus nilai P di sini. Nah, sekarang karena kita udah tahu nilai P sama Q-nya, berarti kita ganti aja si polinomial Px itu nilai P sama Q-nya. Jadi kita bisa dapat ya si bentuk polinomial aslinya kayak gimana. Sebentar ya. Ini saya ke bawahin dulu aja ya biar muat tempatnya. Sorry. Saya ke bawahin ya. Bentar. Saya hapus aja. C-nya emang nggak butuh kan? Nah, jadi Px di sini tuh sama dengan X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 tambah Px kuadrat, P-nya ganti sama 2 ya. 2X kuadrat tambah 4X tambah 5. Nah, pertanyaannya apa sih? Nah, kalau dibagi X kuadrat plus 2X plus 1, sisanya berapa? Gitu. Ya, berarti Px kita bagi sama X kuadrat ditambah 2X plus 1. Kalau udah kayak gini mah pakai pembagian susun aja kayaknya lebih gampang ya. Jadi ini kan X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 tambah 4X tambah 5 ya. Kita bagi X kuadrat tambah 2X tambah 1 gitu. Pelan-pelan nih. X pangkat 4 dibagi X pangkat 2 jadi berapa? Ini X pangkat 2. Sekalian lagi X pangkat 2 kali ini X pangkat 2 kita kali sama X pangkat 2. Jadi ini X pangkat 4 ditambah yang ini X pangkat 4. X pangkat 2 nya kita kali sama 2X. Jadi tambah 2X pangkat 3 ditambah X pangkat 2. Nah, ini kita kurangin. Kalau dikurangin kan habis ya yang ini. Ini mah habis. Ini juga habis. 2X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 tuh jadi X pangkat 2 ditambah 4X tambah 5. Nah, ini sekali lagi bagi nih. X pangkat 2 kita bagi sama X pangkat 2. Jadi plus X. X kali X pangkat 2. Sorry. Ini plus 1 ya harusnya. Jadi 1 dikali X pangkat 2 itu kan X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1 gitu ya. Kita kurangin. 4X kurang 2X tuh 2X ditambah 5 kurang 1 tuh 4 ya. Ya udah, ini nih sisanya nih. Ini sisa ya. Jangan kebalik, yang atas hasil bagi. Ya, ini hasil bagi. Jadi yang ditanya sisanya kan di sini. Sisanya tuh 2X tambah 4. Tuh yang C ya. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang ketiga. Kita dikasih bentuk kayak gini ya. Yang pertama 2 log M. Ini pangkat 2. Dikurangin 2 log N. Pangkat 2, ini sama dengan 2 log 4096. 4096 tuh sama aja kayak 2 pangkat berapa tuh ya? Pangkat 10, 1024. 11, 2048. Pangkat 12 ya. Berarti ini 2 pangkat 12. Terus persamaan yang kedua ini kayak gini. Nah, ini ada 2. 2-nya bisa pindah ke depan nih. Jadi 2 dikali 2 log M
dikurangin 2 dikali 2 log N. Sifat ya ini mah, kita harus tahu gitu. Si 2 yang dipangkat tuh bisa pindah ke depan. Nah, ini sama dengan 2 log 16. 16 tuh 2 pangkat 4 kan? Nah, gini ya. Nah, 2 log M itu berapa tuh? Nilainya sama 2 log N. Nah, itu belum tahu kan? Ini langsung aja ya. 2 pangkat 12 berapa? Ini mah hilang kan 2 log 2-nya. Ini juga hilang. Jadi ini sama dengan 12, yang ini sama dengan 4 gitu. Nah, yang ditanya di sini adalah 2 log M pangkat 3 N pangkat minus 2. Jadi ini tuh yang ditanya 2 log. Ini perkalian ya. Ingat aja kalau misalnya kita punya log A dikali log A dikali B gitu ya. Gini deh, C log AB ini sama aja kayak C log A ditambah C log B, ya ini sifat logaritma ya. Nah, ini ingat-ingat ya. Ini tuh 2 log M pangkat 3 ditambah 2 log N pangkat minus 2 gitu ya. Nah, jadi kita bisa bikin ini tuh jadi 3 dikali 2 log M dikurangin 2 dikali 2 log N. Nah, gini. Ini kita misalin aja dulu ya. Yang ini 2 log M-nya kita misalin sama A. Yang ini kita misalin sama B gitu. Jadi kita nulisnya gimana nih? Ntar, ini sifat saya taruh di atas dulu aja deh ya. Sorry. Nah, ini kita bisa nulisnya kayak gini nih. A pangkat 2 minus B pangkat 2 itu teh sama dengan 12. Ya kan? Yang pertama. Nah, yang keduanya gimana tuh? 2A minus 2B itu sama dengan 4. Ini bisa dicoret nih ya. Ya udah jadi A min B. A min B ini sama dengan 2. Terus yang ini lihat yang bentuk ini gerak A pangkat 2 min B pangkat 2 ya. Saya tulis ini A pangkat 2 minus B pangkat 2 itu kan sama dengan 12. Nah, ini kan sama aja kayak A min B dikali A plus B tuh. Nah, ini sama dengan 12. Nah, A min B-nya kita udah tahu di sini nilainya tuh 2. Jadi ini A min B-nya kita ganti sama 2. 2 dikali A plus B ini sama dengan 12. Jadi A plus B ini sama dengan 6. Ya. Nah, A min B sama dengan 2. Terus A plus B ini sama dengan 6. Nah, ini kalau kita tambahin berapa nih? Jadi 2A sama dengan 8. Nah, si A-nya kita dapat 4. Berarti ya A plus B sama dengan 6. Kita pakai ini aja. 4 tambah B sama dengan 6. Nah, si B-nya berapa tuh? B-nya 2 kan? Nah, ingat. Tadi yang kita misalin sebagai A tuh yang ini kan? Ini A nih. Ini A, ini B gitu ya. Ini A, ini B. Nah, berarti 2 log M itu A ya. Iya nggak? Yang ini tuh B. Nah, jadi gimana nih? Ini sama aja kayak 3A dikurangin 2B. Jadi berapa tuh? 3 dikali 4. 3 kali 4, 12. Dikurangin 4. Jadi 12 dikurangin 4. Hasilnya tuh sama dengan 8. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C ya. Hasilnya 8. Soal yang keempat. Nah, jika A lebih dari 0 dan limit X menuju A dari X pangkat 3 tambah AX pangkat 2 tambah BX per X min A, ini bentuknya udah jelas pasti 0 per 0 gitu ya. Yang bawahnya kan 0. Nah, kita buat aja bentuknya jadi 0 per 0 maksud saya ya, supaya nanti kita bisa gampang nyari A sama B-nya. Gini nih. Kita punya limit
limit X menuju A dari X pangkat 3 ditambah AX pangkat 2 tambah BX dibagi X min A, ya. Nah, ini tuh sama dengan 27. Kita bikin dulu si limit ini jadi 0 per 0. Jadi yang atas harus 0. Yang bawah mah kan udah pasti kalau kita masukin A-nya, X-nya itu dengan A ya 0 kan. Berarti nanti setiap huruf X di sini ya kita ganti sama A nih. Gitu. Kita bisa nulis gini. Ini tuh sama dengan... jangan sama dengan. Yang bagian atasnya aja. Bagian atasnya tuh jadi A pangkat 3 ditambah A dikali A pangkat 2 ditambah B kali A. Ini sama dengan 0. Nah, ini kan A pangkat 3 nih. A pangkat 3 tambah A pangkat 3 jadi 2A pangkat 3 ditambah AB. Ini sama dengan 0. Oke. Berarti di sini 2A pangkat 3 sama dengan minus AB kan? Ya. Nah, ini bisa dicoret nih. Ini jadi 2. Jadi B-nya kita langsung dapat nih. B-nya sama dengan minus 2A pangkat 2 dong. Tapi si A sama B-nya kita belum tahu gitu. Nah, kalau bentuknya udah 0 per 0, kita bisa pakai aturan L'Hopital ya. Caranya gimana? Yang atas turunin sekali, bawah turunin sekali. Jadi ini turunin sekali nanti. Ya. Ini turunin sekali. Yang bawah juga turunin sekali. Yang atas kalau diturunin sekali jadi gimana tuh? Jadi limit X menuju A dari X pangkat 3 diturunin tuh jadi 3X pangkat 2 ditambah AX pangkat 2 diturunin yang ini nih, AX pangkat 2, si 2-nya ke depan kan. Jadi tambah 2AX ditambah BX ya, berarti jadi B gitu kan. Dibagi X min A, X kalau kita turunin jadi 1 kan. A mah habis. Nah, masukin aja si A-nya di sini kan. Ya, ini hasilnya tuh kan sama dengan 27 kalau diturunin. Berarti si huruf X-nya ini kita ganti semua sama A. Ya. Nah, jadi gimana tuh? 3A pangkat 2 ditambah 2A dikali A tambah B, ini sama dengan 27. Ya, ini menggunakan aturan L'Hopital, pernah belajar zaman kelas 11 ya. Jadi 3A pangkat 2 tambah 2A kali A, ini jadi 5A pangkat 2 kan. Tambah B sama dengan 27. Nah, B-nya sama dengan minus 2A pangkat 2. Ya, 5A pangkat 2 minus 2A pangkat 2, ini sama dengan 27. Nah, jadi 3A pangkat 2, ini sama dengan 27. Si A pangkat 2-nya sama dengan 27 bagi 3, 9. Berarti si A-nya sama dengan 3 dong. Karena A-nya di sini dikasih tahu lebih dari 0. Nah, A-nya udah dapat, berarti B-nya kita bisa cari nih. B-nya itu minus 2 dikali A pangkat 2. B-nya min 18. Pertanyaan di soal nilai A min B. Berarti 3 minus 18. Ini tuh sama dengan 21 ya. Nah, ini nih. Ada nggak jawabannya? Yang C ya. Ya, ada kalkulusnya sedikit ya kalau misalnya ujian mandiri itu. Soal yang kelima, diberikan lingkaran pada bidang koordinat dengan titik pusat P, Q dan memotong sumbu X di titik 4,0 dan 10,0. Kita nggak tahu gimana lingkarannya ya, cuman coba kita gambar aja deh ya. Misalnya ada lingkaran. Nah, kita nggak tahu dia motong sumbu X katanya di 2 titik tuh. Ya. Motongnya di berapa tuh? Di titik 4,0 sama 10,0.
Nah, ini titiknya ya. 4,0 sama 10,0. Nah, terus udah gitu ada garis yang melalui 0,0,0 0,6 menyinggung lingkaran di titik 4,0. Ya, misalnya 0,6 di sini deh. Gini ya. Di sini ada garis yang menyinggung si lingkarannya di titik. Nah, gitu deh ya. Ntar, ini saya rapin dulu. Kan dia garisnya melalui titik 0,6. 0,6 teh berarti titiknya salah satu ada di sumbu Y gitu. Nah, dia menyinggungnya di sini tuh. Di titik 4,0 ya, kurang lebih mah gitulah gambarnya ya. Berarti ini pusatnya berapa tuh P, Q? Oh, kita diminta buat nyari titik pusatnya malah. Nah, buat koordinat X-nya aja ya, ini mah gampang, ini tengah-tengah nih. Ya, tengah-tengah tuh. Antara 4 sama 10 aja, tengah-tengahnya berapa? 4 sama 10. Berarti koordinat P-nya mah di sini tinggal 4 tambah 10 dibagi 2 gitu kan. 14 bagi 2 ya 7. Berarti koordinat ini pasti 7 aja. Terus, oh ya, ini kita bisa cari pakai gradien aja nih. Kan kita lihat aja nih, kalau misalnya di sini garis yang tegak lurus, si garis singgung ini pasti kan garis yang ini ya, yang di titik 4,0 ini pasti tegak lurus gitu. Saya bisa gambar gini nih. Nah, ini tuh tegak lurus. Tegak lurus ke si pusat gitu maksudnya mah ya. Dari titik ini dia tegak lurus ke pusatnya. Berarti lihat garis yang biru ini ya. Garis yang biru kita cari aja dulu gradiennya berapa. Misalnya kita namain ini garis G gitu. Gradien garis G. Nah, itu tuh kan turun si garisnya ya. Berarti minus pasti gradiennya ya. Ini delta Y bagi delta X. Nah, delta Y bagi delta X. Gampang nih, delta Y-nya berapa tuh? Lihat karena ini yang saya warnain segitiganya. Berarti 6 ya si delta Y-nya. Sisi tegak banding sisi tidur aja. Berarti ini tuh sama dengan 6 dibagi 4. Tapi harus minus karena dia turun gitu kan. Buat nyari gradien. Ini minus 3/2 gitu, gradiennya dapat. Kita bagi 2 atas bawah. Nah, satu lagi garis yang ini nih, yang warna hijau ini kalau kita terusin deh kan, misalnya ya, kita namain aja ini garis H gitu ya. Garis H tuh tegak lurus sama garis G. Jadi gradien garis H ini bisa kita tulis gini. Kalau itu minus 3/2 ya ini kita balik aja ini jadi 2/3 gitu kan. Nah, ini sama dengan, nah dia melalui 2 titik nih si garis yang hijau ini. Titik apa nih? P, Q. P-nya T 7. Si Q-nya kita belum tahu nih. Satu lagi dia melewati titik yang ini yang bawah. 4,0. Ya. Ya udah aja di sini gradien kan delta Y bagi delta X. Berarti delta Y-nya ini kan Q kurangi 0 tuh Q ya. Dibagi 7 kurang 4 itu 3 kan. Nah, udah si Q-nya dapat 2 nih. Q-nya sama dengan 2, P-nya sama dengan 7. Nah, yang ditanya P kuadrat dikurangin Q kuadrat. Jadi 7 kuadrat tuh 49 dikurangin 4. 45 ya. Ada nggak jawabannya? 45 tuh yang C ya. Lanjut lagi ke soal nomor 6. Nah, di sini ada kurva gitu ya. Y sama dengan X kuadrat ditambah PX tambah Q, dan Y sama dengan X pangkat 3 tambah RX tambah P punya garis singgung yang sama di titik 1,4 ya. Nilai P plus Q plus R itu berapa? Titik
mempunyai garis singgung yang sama di titik 1,4. Oke ya, kurva 1 ya, kita tulis aja di sini Y1 tuh. Ini sama dengan X pangkat 2 tambah PX tambah Q. Nah, Y2-nya itu sama dengan X pangkat 3 tambah RX tambah P. Nah, kan punya garis singgung yang sama di titik 1,4. Artinya X, ketika X-nya 1, Y-nya tuh 4. Nah, dari sini kita dapat apa nih? Y-nya kita ganti sama 4 ya. Semua huruf X-nya kita ganti sama 1. Jadi 4 sama dengan 1 ditambah P tambah Q. Yang ini gimana? Yang bawah. Ini 4 sama dengan 1 ditambah R tambah P. Ya. Nah, jadi dari sini mah P tambah Q sama dengan 3. Terus yang ini P tambah R sama dengan 3 juga. Oke. Nah, kita diminta buat nyari P tambah Q tambah R. Nah, kalau garis singgung berarti hubungannya itu pasti sama gradien. Jadi kita harus cari dulu gradien garis singgungnya berapa. Nah, turunan dari kurva pertama terhadap X berapa tuh? M1 aja ya. X kuadrat kalau kita turunin. 2X, PX tuh jadi P ya. Q kan konstan. Kalau kita turunin tuh hilang habis. Nah, sekarang kalau gradien garis yang kedua, itu X pangkat 3. Nah, X pangkat 3 kalau kita turunin tuh jadi 3X pangkat 2 kan. Ditambah R gini. Ya. Nah, ini sih gradiennya. Kita masukin aja ya. X-nya 1. Ini kan garis singgungnya sama di titik 1,4. X-nya yang ini kita ganti 1 nih. Jadi berapa tuh? Ini tuh 2 tambah P. Yang ini 3 tambah R. Bisa nggak kita nyari ini ya? Ini gradiennya tuh. Ini kan garis singgungnya sama, nilai turunannya juga harus sama nih. Berarti ya kalau misalnya 2 plus P sama 3 plus R ini kita samain jadi gimana coba? 2 plus P ini sama dengan 3 tambah R. Sebentar ya. Ini bisa kan jadi P dikurang R. Berarti si R-nya pindah ke sebelah kiri. R-nya pindah ke kiri, si 2-nya ke kanan gitu ya. Jadi 3 kurang 2 kan 1. Ya, ini kita harus samain nih si gradiennya ya. Kenapa? Karena garis singgungnya kan sama tuh. Kalau garis singgungnya sama, berarti di titik X sama dengan 1 harus sama itu. Coba kita eliminasi aja di sini ya. Kan kita punya persamaan ini nih. P plus R sama dengan 3. P plus Q sama dengan 3. P min R sama dengan 1. Udah kita eliminasi deh. Ya. Jadi P plus R sama dengan 3. P min R sama dengan 1. Sejumlahin ya ini ya. Jadi 2P sama dengan 4. Nah, ini kan P-nya sama dengan 2. Terus 2 kurang berapa yang hasilnya 1? R-nya 1. Terus P plus Q sama dengan 3. P-nya 2 ditambah Q sama dengan 3. Berarti Q-nya di sini sama dengan 1. Berarti yang ditanyakan P tambah Q tambah R. Nah, ini P-nya kita tahu 2, Q-nya 1, R-nya 1. Jadi 2 tambah 1 tambah 1. Ini sama dengan 4 gitu ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C ya. Soal nomor 7. Nah, ini limit lagi nih. Ya. Coba kita tulis dulu ya limitnya. Limit X menuju 5. Ini X pangkat K dikurang 5 pangkat K dibagi yang bawahnya X pangkat K per 3. Nah, ini banyak manipulasinya nih.
dikurangin 5 pangkat K per 3 gitu ya. Bentar ya. Kalau ini bentuknya K, yang bawah K pangkat K per 3, berarti ini tuh sama kayak gini dong. Coba bentar ya. Si X pangkat K minus 5 pangkat K, ini sama aja kayak X pangkat K per 3, kita pangkatin 3 gitu kan, dikurangin 5 pangkat K per 3 pangkat 3 gitu ya. Nah, misalin aja ya. Saya misalin aja yang bawah tuh gini. X pangkat K per 3 saya misalin M, yang ini N gitu. Jadi kan kalau X pangkat K tuh jadi gini dong. Ini M pangkat 3 dong. Iya nggak? Ini N pangkat 3 gitu ya. Jadi itu sama dengan M pangkat 3 minus N pangkat 3 dibagi M minus N. Nah, ini kita faktorin. Gimana tuh? Kalau kita punya bentuk M pangkat 3 minus N pangkat 3, ini tuh sama aja kayak gini. M minus N dikali M kuadrat ditambah MN tambah N kuadrat. Nah, ini tambahan ini harus hafal nih ya. Bentuk ini. Nah, terus jadi kan itu masih dalam X ya. Bentuk yang ini M pangkat 3-nya bisa kita tulis gini nih. Jadi M min N kali M kuadrat ditambah MN tambah N kuadrat dibagi M minus N. Nah, ini udah kita coret nih. Gitu ya. Oke, berarti kan di sini M-nya udah yang bentuk limit itu ya. Jadi bentuk limitnya jadi gini nih. Limit X menuju 5. Nah, itu kan huruf M-nya kita balikin lagi aja di sini sama X pangkat K per 3. Cuman dipangkatin 2 tuh. Jadi gimana? Jadi M-nya tuh kan X ya. X pangkat 2K per 3 ditambah X pangkat K per 3 dikali 5 pangkat K per 3 ditambah N-nya tuh 5 pangkat 2 per 3 gitu ya. 2K per 3 maksudnya. Kan ini N-nya. Nah, ini tuh sama dengan 3 akar pangkat 3 dari 625. 625 teh 5 pangkat 4 kan ya. 5 pangkat 4. Jadi kita bisa tulis gini nih. Ini 5 pangkat 4 per 3. Nah, udah sekarang kita coba ganti si huruf X-nya sama X. Sama 5 gitu. Coba ya. Jadi 5 pangkat 2K per 3. Ini saya nulisnya gini aja ya. Ditambah 5 pangkat K per 3 kali 5 pangkat K per 3 tambah 5 pangkat 2K per 3. Oh, iya. Ngerti saya. Maksudnya kan ini lihat. 5 pangkat K per 3 sama 5 pangkat K per 3 itu jadi 5 pangkat 2K per 3 kan. Jadi ada 3 biji nih. Ya, ini limitnya saya lupa tulis. Tiga dikali 5 pangkat 4 per 3. Ini kan sama aja kayak 5 pangkat 2K per 3 gitu ya. Jadi ada 3 biji nih. Nah, ini tuh sama kayak gini. Limit X menuju 5 dari 3 kali 5 pangkat 2K per 3. Ini sama dengan 3 kali 5 pangkat 4 per 3 gitu ya. Nah, ininya bisa kita buang. Jadi ini nanti kita samain. Ya. Jadi kan 2K per 3 sama dengan 4 per 3. 3 sama 3-nya buang. Ini juga coret. Jadi si K-nya sama dengan 2 dong.
ya. Nah, ini nilai K-nya sama dengan 2. Opsi yang tepatnya ini yang B ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini tentang eksponen. Oh, yang ditanya ini nilai X berapa ya? Akar 2 pangkat min setengah. Itu kita kuadratin aja kiri kanan ya. Akar 2 pangkat min setengah. Ini kan tambah 1 sama dengan akar dari X plus 1 dibagi 2 pangkat min seperempat. Kiri kanan kita pangkatin 2 aja. Ini pangkatin 2, ini juga pangkatin 2 ya. Jadi akarnya hilang nih. Jadi 2 pangkat min setengah ditambah 1, ini sama dengan X tambah 1 dibagi yang bawah tuh 2 pangkat min seperempat kali 2 ya 2 pangkat min setengah kan. Nah, ini kita kali silang. 2 pangkat min setengah kali 2 pangkat min setengah 2 pangkat min 1 ya. Ditambah 2 pangkat min setengah sama dengan X tambah 1. Nah, jadi di sini si satunya pindah ruas ke sebelah sana. Udah dapat nilai X-nya. Jadi min 1 tambah 2 pangkat min 1 tuh jadi setengah kan. Tambah 2 pangkat min setengah. Sama dengan X. Min 1 tambah setengah teh min 1/2 ditambah 2 pangkat min setengah. Nah, ini sama dengan X. Udah tuh ada jawabannya yang B kan. Ini nggak aneh-aneh lah. Eksponen biasa ya. Soal yang ke-9. Nah, ini diberikan bilangan asli ABCD yang memenuhi pertidasamaan berikut ya. Waduh, apa nih? Rata-rata dari angka-angka ini adalah 5. Berarti kalau kita tambahin di sini 2 tambah A tambah B itu tuh berarti udah terurut kalau tandanya gitu mah ya. Tambah 5 tambah C tambah D tambah 7 dibagi berapa bilangan tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagi 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7 bilangan, sorry. Rata-ratanya 5 ya. Bagi 7 sama dengan 5. Berarti di sini A tambah B tambah C tambah D 2 tambah 5 7 7 tambah 7 14 ya. Ini berarti tambah 14 sama dengan 5 kali 7 35. Nah, A tambah B tambah C tambah D ini sama dengan 21. Oke. Banyak susunan ABCD yang mungkin. Ini tekan ngurut ya. Ngurut nih. Berarti ini A sama B itu di antara 2 sampai 5. C sama D di antara 5 sampai 7. Gimana ya? Coba ya, ini saya misalin aja sama S1. Ini kayak PK ya, kayak pengetahuan kuantitatif. Harus nyoba-nyoba. Ini saya misalin sama S. Jumlahnya ya, S1. S itu jumlah gitu ya. Ini S2. Gitu ya. Nah, ini kalau S1 saya tambahin sama S2. Itu tadi jumlahnya harus 21. Ya. Ini sama dengan 21. Oke. Nah, A sama B aja maksimal diisi berapa nih? Kan kita punya 2. Ini buat S1 ya. S1 tuh berarti di sini ya. Ini 2. Ntar. Ini kurang sama dengan A, berarti urutannya gini ya. A, B, 5. Ya.
Bentar, berarti di sini ya S1 ini teh jumlahnya minimal aja ya, paling kecil ya. Paling kecil berapa tuh? S1 sama S2. Ini teh minimal aja 2 sama 5 aja. Kalau 2 sama 5 7 ya. 2 sama 5 7 yang ini. A sama B-nya kita harus oprek-oprek gitu. CS1 tambah S2-nya. Bentar, benar ya. Ini saya mikir dulu. Berarti ini kalau paling besar mah kan kayak gini, si B-nya 5. Si A-nya 5, ini teh boleh kayak gini ya. Ini paling besar, kita nggak boleh isi yang lebih kecil dari 5. 5 sama 5 boleh nih. Si A sama B-nya. Coba. Ini 2 sama 5 juga boleh. Dua sama 5 gitu ya. Wah, banyak kalau kayak gini ya. Kemungkinannya. Sebentar. Gimana ya? 2 A sama B. Berarti maksimal 10 aja ya. Ini si S1-nya maksimal 10. Maksimal 10. Minimal aja 7 pasti kan. Berarti A tambah B, ini kayak kalau saya tambahin ya. Ntar, ini kalau misalnya ini besar sama 7. Wah, ini ngaruh sama ini ya. 7, 7, 7, 21. Oh, A tambah B-nya 0. Ntar. Berarti di sini S1-nya ya. Di antara 2 sampai 5. Jumlahnya teh paling kecil 7. Jumlahnya paling kecil 7, jadi S1-nya teh bisa 7 nih. Tapi maksimal 10. Kan nggak boleh lebih dari 5. Kalau A sama B-nya 5 aja, 5 sama 5 kan udah 10 tuh. Tapi kalau 6 nggak boleh gitu ya. Berarti 7 sampai 10. Itu bilangan asli mah udah pasti bulat gini aja. Nah, ini bisa 9. Terus ini bisa 10. Nah, gini ya. Kalau 7 tuh bisa gini nih, bisa 2 sama 5. Ya kan? Karena dia berurut gitu. Bisa berapa lagi nih? 3 sama 4. 4 sama 3 bisa nggak? Nggak bisa ya. Kalau 8. 8 2 sama 6 boleh nggak? Nggak boleh ya, kan batas paling besarnya 5 nih. Jadi kalau kita gambar garis bilangan gini loh maksudnya ya. Nah, ini garis bilangan tuh. Si A sama B-nya itu tuh harus ada di antara 2 sampai 5. Jadi 8 itu kombinasi yang mungkin. 3 sama 5 bisa. 4 sama 4 bisa. Ada lagi nggak? Nggak ada. Kalau 9, 2 sama 7 nggak bisa. 4 sama 5 doang kan. 5 sama 4 mah nggak boleh. Kalau ini 5 sama 5 nih paling besar. Nah, kayak gini nih palingan. Ya. Ini buat S1. Nah, kalau S2 di sini. S2-nya gini. Itu teh bentar ya. Antara 5 sampai 7. Berarti sini C,
sini D gitu. Jadi S2-nya bisa berapa aja tuh? Paling kecil aja. 5 sama 6. Coba ya. Ini 5 sama 5 udah. Sini ya. 6. 5 sama 6 bisa. Jadi S2-nya bisa kalau jumlahnya 11. S2-nya juga bisa kalau jumlahnya 12. Terus kalau jumlahnya 13 bisa nggak? Bisa aja ya. 14 bisa ya, kalau C sama D-nya 7 sama 7 boleh. 15 baru nggak bisa. Kalau 11 kan ini kombinasinya berapa tuh? Wah, ini harus dicoba satu-satu. Ini 5 sama 6. 6 sama 5 mah nggak boleh, kebalikan. Ini ngurut nih, urutannya ya. Kalau 12 ini 6 sama 6. Terus, 5 sama 7 bisa nih. Kalau 13 6 sama 7. Nah, 14 7 sama 7. Udah gini. Terus banyak susunan ABCD yang mungkin gimana? S1 tambah S2-nya harus 21 nih nilainya. Gimana ya? Lihat dari si jumlahnya aja gerak. Nah, ini harus dicoba-coba, ini susah nih soalnya ya. Berarti kalau 7 supaya bisa jadi 21. 7 ini kita pasangin sama 14 kan? Coba. Berarti pasangannya ya di sini. S1 sama dengan 7. Nah, ini S1 sama dengan 7. S2-nya S1 sama S4 ya. Ini sorry. S1, S2, S3, S4 maksud saya ini S1 semua aja ya. Ini S1 tuh jumlah yang pertama, jadi biar ngurut. Nah, ini S1 gini ya. Ini S2. S2 semua nih. Gini aja indeksnya biar rapih gitu ya. Ini maksimal S2-nya 14. Cari yang kalau dijumlah hasilnya harus 21. Nah, gimana tuh? Tadi 7 sama 14 ya. Coba misal 7 dan 14. Nah, 7 ini di sini kan ada dua kemungkinan tuh, 1 2. Ini pasangin sama 1, 7 dan 14 aja. Berarti ini 2 kali 1. Terus 8 dan 13. Ini juga sama kan? Ini dua kemungkinan. Nah, ini 8 sama 13 tuh 21. Berarti 2 kali 1 kan? 9 sama 12. Ini kan? Berarti 1 kali 2 kemungkinan nih. Satu lagi 10 dan 11. Itu mah cuma satu kemungkinan dong. Ini sama ini. Jadi banyak susunannya berapa nih? 2, 2, 2, 1, 6, 7 kemungkinan. Ya kita kudu nyoba-nyoba ini ya. Ini 7 kemungkinan ya. Nah, soal yang ke-10. Nah, di sini 2 log M kurang N sama dengan 5. Terus 8 log 4 per M akar M plus akar N ditambah 4 per akar M min akar N. Nah, gimana tuh? Ini kita beresin aja dulu ya, yang 8 log. Nah, itu samain penyebut aja tuh. Jadi gimana?
Ini kan A plus B kali A min B sebenarnya ya. Jadi sini M min N. Terus ini 4 akar M min 4 akar N ditambah 4 akar M. Terus tambah 4 akar N. Gini kan. Bawahnya mah M min N. Nah ini habis kan. Ini habis ya. Nah jadi ini sama dengan 8 log 8 akar M dibagi M minus N. Oke. 8 log 8 akar M. Tar ya. Nah, 2 log, satu lagi gini, ini bisa nih. Ini 2 log. Kita dikasih tahu awalnya kan 2 log M min N. Ini sama dengan 5. Berarti M min N-nya berapa nih? 2 log berapa yang hasilnya 5? Berarti sini M min N-nya sama dengan 2 pangkat 5 dong. Nah, M min N-nya dapat 32. Ya, berarti nanti kita ganti nih M min N ini sama 32. Nah, berarti ini sama dengan 8 log 8 akar M per 32. Ini bisa dicoret nih ya. 1, ini 4. Oke, berarti ini sama aja kayak gini ya. 8 log akar M tuh 8 log M pangkat setengah. Ya kan? Dibagi 4. Nah, ini tuh sama aja kayak gini. 8 log M pangkat setengah. Ingat log A per B kan jadi log A min log B. Minus 8 log 4 gitu kan. Nah, jadi gimana nih? 8 log M pangkat setengah ini teh sama aja kayak setengah kali 8 itu teh 2 pangkat 3 nih. Ini 2 pangkat 3. Kita tulis dulu aja ya. 2 pangkat 3 log M. Nah yang ini tuh 8 tuh 2 pangkat 3 nih. Ini 2 pangkat 3. Yang ini 2 pangkat 2. Nah ini pangkatnya bisa pangkat depan bagi pangkat belakang gitu. Jadi kurangin 3 per 2. Kurangin 2 per 3 ya. Pangkat depan kan 2. Pangkat belakangnya 3. Nah ini kali 2 log 2. 2 log 2 mah 1. Kalau yang ini kan M pangkat 1 nih. Sama kayak tadi, ini pangkat depan bagi pangkat belakang. Jadi sama dengan 1 per 2 dikali 1 per 3 kali 2 log M dikurang 2 per 3. Udah, di sini sama dengan 1 per 6 minus 1 per 6 kali 2 log M minus 2 per 3. Samain penyebut aja ya. Jadi penyebutnya ini kan 1 per 6 kali 2 log M dikurangin 2 per 3. Nah penyebutnya kita jadiin per 6 semua. Jadi ini 2 log M. Nah supaya setara berarti ini kita kali 2. Ini kali 2 gitu. Kurangin 4. Udah nih hasilnya ini. 2 log M dikurangi 4 per 6. Ada nggak jawabannya? Nah tuh yang A ya. Ini yang A. Soal nomor 11 ini diberikan matriks A sama B, terus dikasih tahu determinannya negatif 16. Coba kita bikin aja dulu ya matriks A kali B-nya di sini.
AB itu berarti A 1 min 1 B kali matriks B-nya itu 1, 2, 2, 1 ya. Nah, ini kita kaliin aja ya, baris kali kolom. Nah, ngaliin matriks bisa kan di sini ya? Gimana nih? Berarti ini A kali 1, A ditambah 1 kali 2 itu 2 ya. Jadi A tambah 2. Terus ini nih. A kali 2, 2A, 2A tambah 1. Berarti kita tulis di sini 2A tambah 1 ya. Terus yang ini. Min 1 kali 1 itu min 1 ditambah 2B. Jadi gimana tuh? 2B min 1 dong. Yang ini terakhir min 1 kali 2 itu min 2 tambah B. Berarti B minus 2. Nah, ini kita kurangin lagi sama A nih. Jadi kita punya matriks AB kurang A. Itu A tambah 2. Ini 2A tambah 1. Ini 2B min 1. Ini B minus 2. Kita kurangin sama A. A 1 min 1B. Ini jadi gimana tuh? A tambah 2 dikurangin A. Itu jadi 2. Terus 2A tambah 1 kurang 1 itu jadi 2A. Terus 2B min 1 tambah 1 jadi 2B doang dong. Terus B minus 2 kurangin B. Habis si B-nya ya, jadi sisa minus 2 ya. Nah, determinannya itu sama dengan 16. Nah, ini sama dengan minus 16 ketang. Nah, berarti yang ini ya kita kaliin aja buat nyari determinan. AD kurang BC kan. 2 kali minus 2 itu kan minus 4. Terus minus 4AB ya berarti ya. Sama dengan minus 16. Nah, minus 4AB berarti sama dengan min 16 tambah 4 minus 12 gitu kan. Nah, jadi di sini AB-nya sama dengan 3. Terus A tambah B sama dengan 4. Yang ditanya A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kuadratin kedua ruas nih. Jadi A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini tuh sebenarnya tambah 2AB gitu. Sama dengan 16. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali 3 tuh kan 6. Sama dengan 16. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan 16 kurang 6 tuh kan 10 ya. Ada nggak jawabannya 10? Ini yang C ya. Jadi itu jawabannya 10. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Tentang apa nih? Oh, ini tentang vektor ya. Diketahui vektor P dan Q ini membentuk sudut 120 derajat. Nah, ini modulus tuh panjang artinya ya. Panjang P sama dengan 2 kali panjang Q. Nah, panjang resultannya P plus Q 3 akar 3. Yang ditanya selisihnya berapa? Oke, berarti ya selisihnya ya gini aja, dari panjang dulu deh. Ini panjang vektor P ditambah panjang vektor Q. Itu kan sama dengan 3 akar 3 ya. Nah, gini. Rumus panjang vektor P itu gimana coba? Panjang vektor P plus Q ini tuh sama aja kayak panjang vektor P pangkat 2. Kayak Pitagoras biasa ya. Tambah Q pangkat 2. Ini resultan vektor ya. Nah, ini tuh ada topinya sih sebenarnya. Nah, terus plus 2 kali panjang vektor P kali panjang vektor Q. Jangan lupa kita kali sudut apitnya. Sudut apitnya itu cos theta. Vektornya membentuk sudut 120 derajat katanya. Nah, berarti ini cos 120 derajat ya. Jadi jangan lupa ini
rumus resultan vektor ya. Ini A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah 2AB. Ini mah harus hafal ya, di fisika juga ada kan. Kalau selisih A min B, ya ini A pangkat 2 tambah B pangkat 2 minus 2 kali A kali B kali cos theta gitu. Ya. Panjang vektor P 2 kali panjang vektor Q. Misalin aja ya, ini panjangnya X gitu. Sorry. Si Q-nya yang saya misalin X ya. Berarti P-nya ini jadi 2X dong. Nah, jadi gini ya. Ini kan sama dengan 3 akar 3. BTW ini rumus ya. Pernah belajar vektor kan, matematika peminatan kelas 10. Nah, ini jadi panjang vektor P-nya itu 2X pangkat 2 ditambah Q-nya tuh X pangkat 2 tambah 2 dikali 2X kali X cos 120 tuh negatif setengah. Ini sama dengan 3 akar 3 gitu kan. Oh, ini panjangnya ya. Sebentar ya. Ini T kuadrat gitu. Saya lupa. Ini pangkat 2 nih ya. Berarti ini terpanjangnya kalau sama saya udah dipangkatin 2 gitu. Ya. Kan kita dikasih tahu ini. Nih, hati-hati jangan lupa ini pangkat 2 nih. Nah, 3 akar 3 dipangkatin 2, 9 kali 3 berarti 27 ya. Kalau nggak mau pakai kuadrat tadi ya berarti akar. Bentar ya, ini kita cari dulu nilai X-nya deh. Jadi 2X pangkat 2 tambah 2X dipangkatin 2 tambah X dipangkatin 2. Itu jadi 5X pangkat 2 minus 2X pangkat 2 sama dengan 27. Nah, jadi 3X pangkat 2 sama dengan 27. Nah, X pangkat 2-nya sama dengan 9. Kita ambil yang positif aja ya. X-nya 3. Nah, berarti panjang vektor P itu T 2 kali 3, 6. Panjang vektor Q itu 3 gitu ya. Nah, kalau mau cari selisihnya mah ya pakai cara yang itu aja yang barusan yang di atas nih. A min B. Nah, ini cuma pangkat 2 ya. Jangan A min B, P min Q. P min Q pangkat 2 sama dengan berarti 6 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 kurangi 2 kali 6 kali 3 cos 120 derajat. Bentar, ini tuh 36, ini 9, ini min setengah, coret sama ini. Jadi minus kali minus plus ya. Plus 18. Nah, jadi di sini P min Q pangkat 2 45 tambah 18 63. Akarin kiri kanan. Ini akarin. Ini akarin. Nah, itu tuh selisihnya dapat nih ya. Jadi selisih vektor P dan Q ini P min Q. Aduh, ini nulis Q-nya jelek ya. P minus Q akar 63 berapa tuh? Ini tuh kan 9 kali 3. 9 kali 3, 9 kali 7, sorry. 9 kali 7 ya, berarti kalau kita akarin ya, 9 diakarin tuh 3 ya. Jadi 3 akar 7 deh. Ada jawabannya nggak? 3 akar 7 tuh yang C ya. Bentar ya, tapi ini nggak mau lurus. Nah, ini yang C ya. Soal nomor 13. Nah, salah satu persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X tambah 4Y minus 4 sama dengan 0 yang tegak lurus dengan garis 12X min 5Y plus 7 sama dengan 0 dan memotong sumbu Y dengan ordinat positif. Oke, ya ini persamaan lingkarannya dulu. Ingat ya, kalau mau cari
persamaan garis singgung lingkaran, ini rumus garis singgung lingkaran tuh ya. Y min Y1 ya sama dengan M kali X min X1. Ini persamaan garis singgung lingkaran nih. Kelas 11 belajar ini. Plus minus R akar M kuadrat plus 1 ya. Nah, yang jadi X1 sama X2-nya tuh apa? Ini tuh Y min B atau pusat lah ya. Pusat si lingkaran. Jadi kita di sini cukup nyari A, B sama M. Nah, ini ingat-ingat nih rumus persamaan garis singgung lingkaran ya. Bergradien M. Ini teorinya dulu sedikit ya. Persamaan garis singgung lingkaran bergradien M. Artinya di sini kita tuh harus cari pusat lingkarannya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa, M-nya berapa, R-nya berapa. Udah. Nanti kita tinggal masukin ke rumus yang itu. Nah, si lingkarannya di sini kita dapatkan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 minus 2X tambah 4Y minus 4 sama dengan 0. Nah, lihat gerak. Di sini, ini tuh A, ini B. Nah, buat tahu pusatnya, koordinat A, B-nya, berarti gimana tuh? Min setengah dari 2, itu teh 1. Min setengah dari 4, itu minus 2. Nah, ini koordinat pusatnya. Jadi A-nya kita udah dapat. A-nya min 1. A-nya 1. B-nya min 2 ya. Jangan lupa di sini rumus pusat lingkaran tuh. P sama dengan, saya tulisin deh, min setengah A, min setengah B ya. Nah, ini pusat lingkaran. Kalau jari-jari, jangan lupa juga jari-jari lingkaran ya. R itu sama dengan akar dari A kecil kuadrat tambah B kecil kuadrat. Ya. Terus minus C. Nah, jadi jari-jarinya berapa tuh? Akar dari A kecilnya kan udah dapat tuh. 1 pangkat 2 ditambah minus 2 pangkat 2. Nah, ini C-nya yang ini kan. Kan ini kalau lingkaran mah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX plus BY plus C kan. Ini A, ini B, ini C loh. Minus 4 jadi plus 4. Ya, jadi ini kan 1 tambah 4, 8, 8 tambah 1, 9. Akar 9, 3. Nah, dapat nih jari-jarinya 3. Oke. Jari-jarinya dapat 3. Tinggal cari gradien nih. Oh, gradiennya tegak lurus garis ini. Berarti cari A, B, M, sama R aja. Itu kan garisnya 12X minus 5Y tambah 7 sama dengan 0. Sama aja kayak garis 5Y sama dengan 12X tambah 7. Berarti Y sama dengan 12 per 5X tambah 7. Nah, ini gradiennya ini kan. Nah, ini gradien. Cuman dia minta yang tegak lurus. Jadi M tegak lurusnya di sini adalah, balikin tuh 12 per 5. Kalau kita balikin jadi 5 per 12. Cuman kasih minus di sini ya. Oke. Jadi M-nya dapat nih. Udah. Masukin tuh ke rumus ya. Pelan-pelan ya. Jadi Y min B. Y min B tuh Y minus 2. Y minus 2 jadi Y plus 2. Sama dengan M-nya min 5 per 12. X min A berarti X min 1. Plus minus. Jari-jarinya 3. Akar dari M kuadrat tambah 1. Ini min 5 per 12. Kuadrat tambah 1.
Nah, gimana nih? Aduh, ini beresin gini malas saya ya. Ini Y plus 2 sama dengan min 5 per 12X min 5 per 12 plus minus ini teh jadi 144, ini 25 ya. Yang ini berarti jadiin 144 per 144. 144 tambah 25, 169 kan? Diakarin berarti 13 per 12 gitu. Nah, ini kita kali 12 semua. Kali 12 semua. Nah, jadi 2Y ditambah 24 sama dengan min 5X min 5 plus minus 39. Itu kan? Si min 5X saya pindahin ke sebelah kiri aja. Ini 12Y harusnya ya. Pindah ke sana. Jadi 5X tambah 12Y. Nah, ini 24. Nah, si minus 5-nya ini bisa pindah ke sebelah sana juga ya. Tambah 29. Ini kan 1 sama dengan min 5X tambah 12Y. Oke, ini jadi bener ya, minus 5-nya pindah situ. Oke. Oh, ini plus harusnya tuh. Plus. Pantesan saya sekilas nggak nemu jawabannya ya. Jadi 24 kurang 5, ntar saya cek dulu ya. 24 kurang 5 tuh plus 19. Ini sama dengan plus minus 39. Jadi satu kemungkinan pertama dia bisa plus. Kemungkinan kedua dia bisa minus. Tambah 19 sama dengan min 39. Jadi kalau yang ini mah, jadi yang atas ya 5X. Ada 2 nanti bersamaan garis singgungnya. Tambah 12Y minus 20 sama dengan 0. Yang satu lagi 5X tambah 12Y tambah 58 sama dengan 0. Ada gerak dua-duanya. Tuh ada dua-duanya ya. Yang A sama B. Oh, memotong sumbu Y dengan ordinat positif. Berarti Y-nya kudu positif. Ya. Nah, berarti ordinatnya positif. Coba ya kalau yang ini. Nah, coba yang pertama tuh yang ordinatnya positif kan 5X tambah 12Y. Kalau dia memotong sumbu Y, berarti kalau X-nya 0 ya. Kita masukin X-nya 0 nih. 0 tambah 12Y berarti sama dengan 20. Nah, Y-nya kan lebih dari 20 per 12. Y-nya kan lebih dari 0 tuh ya. Sama dengan 20 per 12. Ordinat positif. Berarti pasti yang ini nih. Kalau yang bawah makan minus. Jadi jawabannya yang ini 5X tambah 12Y minus 20. Sama dengan 0. Hati-hati aja nih ngitungnya pelan-pelan ya. Tuh. Kayak ini saya nggak kecelek tuh tadi yang ini nih. Minus kali minus malah jadi minus. Kudunya plus ya. Nah, soal nomor 14. Sin X ditambah cos X sama dengan setengah tuh. Yang ditanya sin pangkat 3 X tambah cos pangkat 3X. Nah, tadi kan kita udah tahu ya kalau misalnya sini kita punya anggap aja sin itu A, cos itu B ya. Ini sama dengan setengah. Coba A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Gimana ngefaktorinnya? Ini kan jadi A plus B dikali A kuadrat ditambah AB tambah B kuadrat, ya nggak? Nah, sekarang yang ditanya sin pangkat 3X tambah cos pangkat 3X. Berarti ini kan gini ya. Sin pangkat 3X tambah cos pangkat 3X. Ini sama dengan
sin X tambah cos X. Nah, ini A kuadrat sama B kuadratnya saya satuin dulu aja. Jadi saya nulisnya gini. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X tambah sin X kali cos X. Ya, ini harus inget nih. Ngefaktorin ini ya. Nah, ini kan jadi berapa nih? Sin kuadrat tambah cos kuadrat. Ini jadi 1 kan? Terus udah gitu sin X tambah cos X itu sama dengan setengah. Ini setengah dikali 1 ditambah sin X kali cos X. Nah, sin X cos X saya belum dapat. Cara dapatnya gimana? Oh, dari sini aja kita kuadratin ya. Sin X tambah cos X itu kan sama dengan setengah. Kita pangkatin 2 kiri kanan. Pangkatin 2 kiri kanan, yang ini jadi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X tambah 2 sin X cos X sama dengan 1/4 kan. Nah, ini teh berarti berapa coba? Yang ini 1 kan. Jadi 1 ditambah 2 sin X cos X sama dengan 1/4. Nah, jadi 2 sin X cos X 1/4 kurang 1 itu jadi minus 3/4. Ya kan? Jadi sin X cos X-nya itu minus 3/8. Nanti kita ganti si sin X cos X-nya sama minus 3/8 yang ini. Jadi ini tuh sama dengan setengah dikali 1 minus 3/8. Ya. Oke. Tar ya, ini. Oh, ini A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ya. Ini harusnya minus nih. Saya salah ngasih ini ya. Ngasih rumus. Ini minus harusnya. Nah, ini ganti minus, maaf. Ini minus nih. Jadi ini juga kudunya minus dong. Ini minus ya. Ini bentuk pemfaktoran kayak gini nih. Ini harus hafal. Ini A pangkat 3 tadi saya ada kesalahan. Harusnya ini minus nih. A plus B kali A kuadrat min AB plus B kuadrat. Jadi ini 1 min sin X cos X. Saya baru ngehnya di belakangan lagi. Berarti ini minus ketemu minus plus dong. Jadi ini sama dengan 1/2 dikali 11/8. Ya, ini jadi 11/16 ya. Ada nggak jawabannya? Itu yang D ya. Cuman ini harus ingat nih. Ini minus tandanya. Ini meskipun ini plus. A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Ini mah rumus. Ya, ini minus tandanya. Tadi saya kesalahannya di situ. Pantesan saya kayak nggak nemu jawabannya sekilas. Ya. Sekarang ada nih, udah pasti benar nih 11/16 ya. Soal ke-15. Nah, diketahui segitiga PQR dengan sudut P 60 derajat ya. Oke, saya gambar aja segitiga PQR sembarang aja ya. Ini P, Q, R. Panjang sisi PQ 5, PR 8. P-nya 60 derajat. Dia nggak bilang siku-siku loh. Nilai dari tan R, nah berarti di sini ya. Saya mau tahu tan R itu berapa. Oke, berarti saya cari aja panjang QR-nya dulu ya pakai aturan cosinus. Nah, jadi gimana tuh? X pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2, itu kan? Kalau aturan cosinus berarti ini minus kan? Ya. Minus 2 dikali
5 kali 8 cos 60. Nah, yang ini 25. Ini 64. Ini setengah ya. Coret sama ini. Berarti ini sisanya 40. Jadi X pangkat 2 itu sama dengan 89 kurangin 40. X pangkat 2 sama dengan 49. Nah, si X-nya 7 nih. Nah, ini bulat nih anak, X-nya 7. Nah, sekarang saya mau cari sudut ini berapa nih. Pakai aturan sinus sekarang. Nah, 5 kan berarti berhadapan dengan sudut R. Berarti 5 per sin R sama dengan 7 berhadapan dengan 60. Sinus 60 derajat gini kan. Nah, berarti sin R-nya gimana? Sin R sama dengan 5 sin 60 per 7 ya. Jadi ini 5 per 7 kali sin 60 itu setengah akar 3. Ya. Nah, jadi sin R-nya berapa? 5 per 14 akar 3 ya. Masih belum beres ini, yang ditanya tuh tan R. Pakai segitiga siku-siku aja bantuannya ya. Sin tuh kan depan per miring kan. Berarti ini sisi depan, ini sisi miringnya. Ya. Ini depan. Ini miring. Berarti di sini 5 akar 3. Ini 14. Nah, pakai Pitagoras berapa tuh? 196 dikurangin 75. 196 tar 196 75 121. Akar 121 berarti ini 11. Ya. Nah, tan R-nya berarti 5 akar 3 per 11 dong. Ya. Jadi jawabannya di sini yang D ya. 5 akar 3 per 11. Jelas ya?